Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Dalam kajian kali ini kami akan menerangkan kisah kebengisan Khalifah Yazid bin Muawiyah dalam menghadapi oposisi. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tanpa adanya mekanisme kontrol rakyat terhadap khalifah, kekuasaan seorang khalifah menjadi mutlak. Sejarah menceritakan kepada kita mereka yang menolak berbaiat dan mengkritik kekuasaan khalifah di masa lampau akan dihadapi dengan tindakan kekerasan. Kita akan menyimak bagaimana dua ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam At-Tabari dan Imam As-Suyuti, bertutur mengenai khalifah ketujuh, yakni Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dalam masanya Bani Umayyah. Kalau secara keseluruhan, khalifah ketujuh. Yazid meraih kekuasaan lewat penunjukan ayahnya, yaitu Khalifah Muawiyah. Tindakan ini melanggar kesepakatan antara Muawiyah dan Sayyidina Hasan, di mana seharusnya dibentuk semacam Dewan Syuro seperti yang sebelumnya dilakukan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab untuk memilih khalifah. Nah, Muawiyah mengabaikannya dan malah menunjuk Yazid, putranya sendiri. Ketika tersebar berita wafatnya Muawiyah, Yazid yang dibaiat oleh penduduk Syam sebagai khalifah mengirim surat kepada gubernur Madinah yang bernama Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan, ini masih sepupunya Yazid, untuk meminta ketiga tokoh menyatakan pembaiatan kepada Yazid. Ketiga tokoh itu adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu Khalifah pertama Abu Bakar dari jalur Asma, dan Abdullah bin Umar, putra Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketiga tokoh ini dipastikan akan masuk dalam Dewan Syuro seandainya Muawiyah membentuknya. Dan menurut Imam At-Tabari, kecil kemungkinan ketiganya akan memilih Yazid sebagai khalifah. Itulah sebabnya pernyataan baiat mereka dikejar oleh Yazid. Sahabat Abdullah bin Umar dilaporkan menjawab secara diplomatis. Beliau adalah orang yang netral, yang tidak memihak sana, tidak memihak sini. Beliau berkata, kalau semua penduduk Madinah sudah menyatakan baiatnya kepada Yazid, baru aku akan membaiat. Sayyidina Husain menemui gubernur Al-Walid yang duduk mendampingi Marwan bin Hakam, dan kedua orang itu meminta Sayyidina Husain untuk berbaiat. Sayyidina Husain dilaporkan mengatakan, kenapa aku harus menyatakan baiat secara rahasia di depan kalian? Biarkan aku menyatakannya di depan umum bersama-sama penduduk Madinah. Kedua tokoh di atas mencoba menawar dan mengulur waktu. Dan tokoh yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, menolak sangat tegas mendatangi gubernur Al-Walid dan memilih bersembunyi di kediamannya. Abdullah bin Zubair kemudian pergi diam-diam ke Mekah. Sayyidina Husain juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua menghindari tekanan dan ancaman gubernur Al-Walid bin Utbah. Abdullah bin Umar tetap di Madinah dan dianggap tidak akan bisa memobilisasi massa menentang Yazid. Dan karenanya dibiarkan saja beliau. Kita akan fokus pada dua tokoh oposisi utama kekhalifahan Yazid ini, yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an dan Abdullah bin Zubair. Apa yang dilakukan Khalifah Yazid kepada keduanya? Sayyidina Husain menerima surat dukungan dari penduduk Kufah
yang meminta beliau datang ke Kufah dan akan didukung menjadi khalifah. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mencegahnya. Sementara Abdullah bin Zubair mendukung rencana Sayyidina Husain beranjak dari Mekah ke Kufah. Pergerakan ini tercium oleh Yazid yang kemudian memerintahkan pasukannya menghadapi Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala. Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya menceritakan dengan detail berpuluh-puluh halaman apa yang terjadi di Karbala. Dan mencatat siapa saja keluarga Sayyidina Husain yang terbunuh, lengkap dengan menyebutkan siapa pembunuh masing-masing pada 10 Muharram di Karbala. Sejarah mencatat dengan pilu kalau sebelumnya demi politik kekuasaan terjadi perang saudara antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam perang Jamal, dan antara Khalifah Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin. Maka sejarah juga mencatat dengan air mata dan darah bagaimana cucu Rasulullah SAW dibunuh secara tragis. Kepala Sayyidina Husain dipenggal dan hanya kepalanya yang dibawa ke istana Yazid. Tubuhnya dibiarkan tanpa kepala. Imam As-Suyuti menulis, Yazid mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Maka dikirimkanlah 4.000 pasukan di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Suyuti melanjutkan, faqutila wuji'a bi ra'sihi fi tastin hatta wudi'a baina yaday bin Ziyad la'anallahu qatilahu wa ibn Ziyad ma huwa Yazid aidan. Wa kana qatluhu bi Karbala wa fi qatlihi qissatun fiha tawlun la yahtamilul qalbu dhikruha. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qutila ma'ahu 16 rajulan min ahli baitih. Sayyidina Husain dibunuh dan kepalanya diletakkan di bejana dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad. Semoga Allah melaknat mereka yang membunuhnya. Begitu juga dengan Ibnu Ziyad dan Yazid. Husain telah dibunuh di Karbala. Dalam peristiwa pembunuhan ini terdapat kisah yang begitu memilukan hati yang tidak sanggup kita menanggungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbunuh bersama Husain 16 orang lainnya dari anggota keluarganya. Inilah tindakan opresif dan kebengisan Khalifah Yazid kepada cucu Rasulullah SAW semata demi politik kekuasaan. Maka siapa bilang sejarah khilafah itu mulus dan tidak pernah ada gejolak? Sekitar 2 tahun setelah pembantaian di Karbala, tepatnya pada tahun 63 Hijriah, sebagian penduduk Madinah diundang ke istana Yazid di negeri Syam. Di sana mereka melihat sendiri perangai dan kelakuan Yazid yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka penduduk Madinah banyak yang hendak mencabut baiat yang telah mereka berikan kepada Khalifah Yazid. Nah, pada titik ini sekali lagi belum ada mekanisme pemakzulan khalifah yang sikapnya menyimpang dari ajaran Islam. Tindakan penduduk Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Hanzalah membuat Khalifah Yazid meradang. Khalifah Yazid mengirimkan 10.000 pasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Murri. Maka terjadilah peristiwa Al-Harrah. Sekali lagi para sahabat, kita merujuk kepada Imam Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa. Wa ma adraka ma waqa'at al-Harrah. Dzakaraha al-Hasan marratan faqala wallahi ma kada yanju minhum ahadun qutila fiha khalqun minas sahabati radhiyallahu anhum wa min ghairihim wa nuhibatil Madinah wa uftida fiha alfu uzara fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang disebut dengan peristiwa Harrah itu? Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, demi Allah, hampir saja tidak ada satupun yang selamat dari peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum dibunuh, kota Madinah dihancurkan, 1000 perawan dirusak kegadisannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panglima perang Muslim bin Uqbah sampai dijuluki sebagai musrif alias orang yang melampaui batas, mengingat kekejaman yang dia lakukan.
Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah juga mengkonfirmasikan kisah-kisah kekejian yang dilakukan Muslim bin Uqbah dalam peristiwa Al-Harrah ini. Setelah sukses membantai Sayyidina Husain di Karbala dan lanjut dengan pembantaian di Al-Harrah, Khalifah Yazid tinggal punya satu oposisi tersisa, yaitu Abdullah bin Zubair di Mekah. Pasukan Muslim bin Uqbah bergerak menuju Mekah. Setelah kota suci Madinah luluh lantak, kini mereka hendak mengepung kota suci Mekah. Namun dalam perjalanan Allah mencabut nyawa Muslim bin Uqbah yang jatuh sakit. Khalifah Yazid bin Muawiyah di Damaskus pun wafat di saat pasukannya tengah mengepung kota Mekah. Kabarnya Yazid wafat mendadak setelah jatuh dari kudanya. Sejarah telah memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan mutlak tanpa batas seorang khalifah memicu Yazid bin Muawiyah bertindak di luar batas menghadapi para penentangnya. Khalifah Yazid hanya berkuasa sekitar 3 tahun dan wafat di usia masih muda sekitar 36 tahun. Setelah Yazid wafat, anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah. Akan tetapi Abdullah bin Zubair juga mendeklarasikan diri sebagai khalifah di Mekah. Demikian kisah singkat tentang kekejian Yazid bin Muawiyah dalam menghadapi oposisi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.